Disitulah aku dihadang oleh dua mobil. Dua mobil. Satu dari depan, satu dari belakang. Orang 9. Satu sempat masuk ke dalam, langsung aku ditusuk-tusuknya di dalam. Bukan Bang Windra ini ada ilmu balat. Ya, ini. Kita mau cai Bang Windra enggak? Boleh ya Bang? Mau cai Bang dikit. Bang. Kira-kira habis berapa duit Bang untuk jadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun saya masih ngantuk, kita jumpa lagi di Bengkolen Times Podcastnya Gaspol. Kayak gini ya. Sini ya. Kayak gini Bang. Gaspol. Kita gas Bang Windra sekarang ya. Bang Windra lengkap ya? Windra Purnawan. Beliau ini ketua DPRD Kepayang. Kabupaten Pulau. Ada bapak jadi kota apa? Aduh. Kita tahu langsung. Kasih ya. Kepayang ya, ketua Kepayang, DPRD ya. Kepayang. Nah, besok juga insya Allah ketua DPRD Kota Bang Yanto ya podcast sama kita. Beliau kabarnya untuk maju Di lokal. wakil wali kota ya. Ya, wakil wali kota. Nah, sekarang sesuai permintaan kalian Bang Windra kita datangkan hari ini. Kemarin sudah muko-muko ya. Kuko. Bang Edward sudah nongol juga di sini. Bang Windra ini, nah mungkin kita tidak lama-lama karena beliau ini sudah ditunggu Ya. ada pertemuan ya kan Di Kepayang. di Kepayang ya, nak ngopi bareng kopi Kepayang. Jadi tidak pacak lama-lama gitu. Ngobrol sama beliau ini ya. Walaupun sebelum ini, walaupun narik satu batang ya kan, banyak informasi yang kita dapat. Dan yang menarik seperti saya live tadi ya, kita sambil live TikTok ini ada cerita menarik dari sejarah Bang Windra selama di politik. Di politik. Terutama cerita waktu beliau ini masih komisioner KPU. ya kan. Boleh kau buka topi dah. Biar dingin Bang. Biar gampang. Biar terbuka kalau Bang. Iya. Jadi Bang Windra izin Bang, kita kenalan dulu sama Bang Windra. Iya, Bang. Karena beliau ini ya seperti kita ketahui Bang, dan banyak juga yang bocorin di podcast kami ini kalau Bang Windra itu bakal maju pemilihan Ya. Bupati Kepayang 2024. Abang lahir di mana? Nah, coba ceritakan sedikit masa kecilnya sampai SD, SMP, SMA, Bang. masa nakal-nakal kecilnya ya. Kuliahnya di mana, ya kan? Dari mana Abang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum rekan-rekan penggemar Gaspol Pak. Gaspol. Alhamdulillah hari ini kita bisa sama-sama dengan Bang Beni, Bang Manda dalam rangka bincang-bincang di Gaspol ya kan. Kami ingin menyampaikan mungkin sejarah singkat atau perjalanan pribadi bahwa sebenarnya saya ini kan lahir dari keluarga petani. Petani yang ya kalau petani penggarap lah kan. Berarti kalau orang tua kondisi ekonominya lemah gitu ya kan. Masa kecil bahkan kami pernah tinggal di sawah. Tidak punya rumah di desa. Jadi di dusun kita tidak punya rumah. Tinggalnya di sawah sampai kelas 4 SD. Karena kebetulan aku ini anak tertua, jadi sama adik-adik sekolahnya dari sawah. Berapa saudara Bang? Kami 5 saudara. Aku kebetulan yang tua, 2 perempuan 3 laki-laki. Jadi sekolah itu dari sawah sampai kelas 4 SD. Berarti umur 10 tahun ya kan? Iya. Pakai sepatu berarti becek gitu sepatu. Diangkat-angkat terus sih Bang. Dibawa dulu berarti ya, nak ke sekolah. Dan kadang-kadang Tenteng dulu. baliknya harusnya jam 12 baru sampai ke sawah tuh jam 4 jam 5 karena main dulu kan. Karena di sawah
tidak ada orang kan. Tidak ada orang, ya. Kawan-kawan di dusun galau kan. Iya, iya, Jadi iya. kita mainnya di dusun, sore baru balik. Itu tepatnya di mana, Bang? Kalau kita desa Permu, sawah kita tuh di Sukamerindu. Tapi masih wilayah itulah. Ya situlah. Ya. Sekolah di SD 38 zaman dulu, SD 38. di Imigrasi Permu. Selepas kelas 4 SD, bapak punya rezeki dengan emak kan, bikinlah tempat di desa di dusun Permu. Permu itu. Ya. Berarti asli ya, Bang ya. Baru kita pindah ke dusun. Tidak kita tinggal tengah sawah lagi. tidak tinggal di sawah lagi. Setelah itu kita mulai belajar beraktivitas nyuci mobil di Jembatan Sempiang. Jadi kalau nggak ke Permu itu ada Jembatan Sempiang namanya. Di situ tempat pencucian mobil. Cuci mobil. Nah, jadi mulai kelas 5 SD karena lah pindah ke dusun, nyuci mobil kerja gitu. Itu tahun berapa itu, Bang? Itu 88 ya. 88. Ya, 88. Pejabat siapa yang pernah Bang cuci mobilnya? Kalau Yang Abang ingat? kalau sekarang tuh kan waktu itu Kabupaten Kebayang itu belum jadi apa? Masih gabung Rejang Lebong. Masih Rejang Lebong. Iya. Ya. Jadi yang kita cuci mobil itu banyak yang bawa taksi. Bawa taksi. Ya, salah satunya ada orang Cina tuh namanya Sisin. Sekarang dia itu jadi agen ke Payang Bengkulu. Nah, mobil dia dulu kalau aku cuci dulu. Oh, dia. Cuci sampai SMP. Sekolah tamat SD 38. Akhirnya sekolah di SMP 2 Kutorejo. Terjauh. Ya, itu sering jalan kaki karena jalannya dulu kan mobilnya susah masuk ke dalam karena sekolahnya itu di dalam. Jadi jalan dari pinggir terakhir mobil ngantar kita jalan. Berapa jauh itu, Bang? Oh, lumayan 1 kilo masuk ke dalam sungai jalan ya. Tapi enak juga zaman dulu tuh belanja. Sehat, ya, sehat, Bang. Sehat, Bang. Iya, iya, iya. Orang zaman dulu kan sehat-sehat, Bang. Kalau anak sekarang zaman Gen Z kabarnya masih kecil udah Udah banyak cuci yang darah. cuci darah ya kan? Gen Z. Nah, itulah kalian Yang tuh berita nggak kemarin. merasakan jalan jauh dulu Ya. itu kan. Jadi sehat-sehat orangnya. Jalan, kau zaman dulu tuh kan permainannya tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan main handphone. Ya. Iya, handphone. Kalau kita dulu kan main gasing. Main gasing ya. Dibuat Yo-yo. Dari, iya, dibuat dari kayu kan. Iya, iya, iya. Main gambar-gambar. Ya. Main Pakai karet. tos tuh gambarnya tuh. Main kelereng. Main kelereng. Yang serunya lagi main batu azab. Batu tuh kan yang pakai batu ceper-ceper tuh lempar-lempar tuh kan. Oh, itu, iya, iya. Main nanggungan kan. Jasad kawan-kawan kan. Ya, main layang-layang itu. Main layang. Palak babi pernah main, Pak? Oh iya. Kalau kami Nah, pantak lele ada namanya. gitu. Kalau kami pantak lele, kalau dulu kan palak babi namanya. Kalau Iya. kami pantak lele. Ada yang parah lagi, main sanggaseh namanya kalau bahasa kita di situ. Yang apa? Tangan dipegang dua-dua ini diradukan ke lantai itu. Wah. Itu lebih seru lagi kadang-kadang luko. Tapi asik ya. Asik, dulu. ya. Karena aktivitasnya tuh lebih pada tindakan fisik. Fisik, ya. Fisik. Kalau anak-anak sekarang kan lebih duduk dia main handphone. Ada layar. Ya, duduk berdua bertiga tidak ngobrol. Ya. Ngobrol pula aduh. Kalau dulu kan seperti itu. Iya, iya. Ya kalau anak-anak dulu itu belajar mandirinya jadi tinggi. Iya. Ya, kita diajarkan mandiri. Jadi kalau hasil dari nyuci mobil bisa untuk ongkos. Untuk ongkos sekolah. Iya. Jadi sore kalau bulan puasa kita jualan es. Namanya Jualan es es. amoy tempat kita tuh. Es amo itu Es amoy. mirip es lilin atau cuman? Es lilin. Cak es lilin itu Ya, juga. kadang-kadang kita ricu juga dikit. Karena kalau misalnya ada tinggal 3 atau 4 biji yang tidak laku jadikan 6. Dia nggak bisa numpel. Buat nambah lah ya. Iya. Potong. Tiga jadi 6. Tiga jadi 6. Menarik perjalanan. Jadi memang orang tua juga mengajarkan kan, Iya, biar kita mandiri. belajar mandiri. Selanjutnya ya karena sudah tamat SMP, agak malu lah mulai agak malu. Iya. Masuk SMA dekat tempat nyuci kan, Iya, karena iya. SMA 1 Kebayang iya. itu dekat dengan air Sempiang jembatan tadi. Iya. Jadi dekatan. Karena kita lah mulai kadang-kadang nengok Tino Nah, cantik nah, tuh. Jangan cuci gengsi. Nah, Bang. ya. Tapi tetap ayo sekali tetap nyuci mobil. Kalau lagi butuhnya Ya, cuci. Bang, ya. Dan Tapi ada cinta monyetnya, Bang. wah,
Kalau zaman dulu seru-seru juga. Itu yang levelnya apa? Playboy atau ini pas SMA itu cinta monyetnya tuh. Tidak juga, kalau aku dulu karena kebetulan badan kecil. Iya. Badan kecil dibanding kayak kawan-kawan tuh, jadi dianggap sama kawan-kawan cewek itu kita tuh cadiknya be, karena badan kita kecil. Kalau pergi mandi ke Sempiang itu cuma aku dewek yang diajak. Ya, sama kawan-kawan yang Tino tadi kan. Yang lain tuh tidak diajak. Karena menurut mereka tuh yang lain tuh lah tuh katanya. Kita ya. Wah, ini adik kita katanya. Adik kita wah diajak. Gitu. Menang banyak. Banyak. SMA. Waktu masa kecil apa yang paling abang ingat dari cerita-cerita abang? Mandiri, apa pernah di sawah ya, dari tengah sawah mandiri jadi cuci mobil yang betul-betul abang kenang masa kecil. Kayak kita kan masa kecil tuh ada yang paling dikenang tadi sampai udah tua juga Pesan orang masih tua ingat atau apa lah Bang. Oh, kalau masa kecil tuh selain main dengan kawan-kawan, yang paling berkesan itu kita belajar bertanggung jawab dengan diri sendiri. Kita diajarkan nyuci sepatu sendiri, nyuci baju sendiri, kan, gosok sendiri. Sudah tuh kalau tidak ada duit, tadi kita nyuci mobil. Jadi yang paling berkesan sampai hari ini itu rasa tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya, Udah dari komitmen. kecil Dari diajarkan kecil itu ya. Karena mungkin kebetulan orang tua kita kan susah tadi, dia bisa manjukan kita. Akhirnya kita belajar mandiri dan itu juga kita tularkan dengan adik-adik. Iya. Maka itu yang paling berkesan, dan sampai saat ini selain tadi permainan dengan kawan-kawan, membangun hubungan pertemanan atau kawan-kawan dulu itu sampai hari ini masih terjaga. Iya. Karena kalau kita membangun hubungan itu tidak dasarnya kepentingan. Iya. Memang hati, gitu ya. Hati, Jadi tidak ada karena kepentingan sesaat atau ada kepentingan pragmatis baru kita berkawan, kayak tidak seperti itu. Berarti pergaulan abang memang udah dari kecil memang udah banyak temen. Alhamdulillah ya. Jadilah dibangun sejak awal cara berkawan itu, bagi aku itu mengajarkan kita saling punya rasa, saling peduli. Saling peduli. Dan Mungkin kawan-kawan abang yang SD berapa tadi? 38 38 atau SMP berapa? 7 SMP 7 sama SMA 1 SMA 1 Payang. Kepayang ya. Mungkin alumni sana nggak tahu kalau alumni mereka ada yang jadi ketua DPR sekarang. Nah, Atau ini mungkin ada saingan Bang, kawan-kawan dulu Bang. Yang sama juga di dewan misalnya kan, di partai misalnya. satu alumni sama abang, baik SD, SMP atau SMA. Kalau alumni SD tidak ada. Tidak ada Bang. Tidak ada. Alumni SMP juga tidak ada. Tidak ada ya. Alumni SMA ada, tapi beda tahun, bukan seangkatan ya. Seangkatan tidak ada. Berarti sangkatan abang sendiri lah ya. Iya. Abang kuliah di mana dulu? Tamat SMA dulu tahun 94. Jadi karena dapat apa zaman dulu tuh ya? UMPTN kan zaman kami Bang. PMDK apa? Ini PMDK. Dapat PMDK, tapi dapat jurusan guru. Jalur prestasi ya. Jadi dapat jurusan guru. Jadi aku tidak mau kan, karena kalau ngucak guru jadi takut kalau aku jadi guru dikucak juga kan. Bentar mau ya. Jadi Ini udah diambil tuh Bang. tidak diambil. Itu di mana dulu tuh bang? Di Unip. Unip. Ya, Oh, sudah itu memang dulunya punya keinginan jadi arsitek. Arsitek. Ya, karena orang tua kita tidak mampu, Ya. kondisi ekonomi tidak memungkinkan. Jadi aku keluarlah dari Bengkulu. Mantap. Berangkatlah ke Jakarta. Ke Jakarta. Rantaulah ke Jakarta. Orang pergi kuliah. Ya. Jadi naik mobil Sun pertama tuh yang seangkatan. Ada yang keluarga juga pergi ke Jakarta, pergi kuliah, kita Ya. pergi merantau entah nak kemana. belum jelas. Jadi ke Jakarta Tujuan. itu belum tujuan nak kuliah atau kerja boleh? Belum tahu. pikir. Belum pikir. Pokoknya Yang penting berangkat aja. Berangkat aja ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta. Ya, di situ kita memulai, kebetulan ada kawan yang berangkat dari sini. Ya. Aduh, keluarganya jauh di daerah Pandeglang. Bukan di Jakarta aja. Ya. Pergilah kami ke situ, ngobrol, tanya-tanya. Akhirnya kami berangkat ke Jakarta. Oh. Alhamdulillah di Jakarta
karena kita kan bingung nengok Jakarta tuh seperti apa. Kita baru kali pertama ke situ kan. Jadi nak lewat jalan itu lama, cak mana cara nak lewat mobil terus kan? Iya. Tidak berhenti. Nak nyebrang jalan. Bingung cari kemana nyebrang. Cak mana cara nak nyebrang kan? Bingung kok. Mobil terus tidak berhenti. Akhirnya dibantulah sama orang. Katanya di sini jangan ragu. Ayo jalan aja, jalan lah main situ. Hampir 3-4 bulan di Jakarta. Ada yang bantu carikan kerja. Nah, kebetulan sekali ikut tes waktu itu dapat kerja di situ. Kerja di perusahaan bohlam. Bohlam lampu ya. Sekitar 1 tahun lah di situ mikir-mikir. Kalau saya ini terus tidak selesai. Cak mana aku nak berkembang, cak mana nak bantu adik-adik, pikir kan. Gitu. Orang tua susah, pikir kan. Waktu zaman itu krisis kan. Iya. Akhirnya aku memutuskan kalau balik lagi lah ke Bengkulu kan. Kebetulan mak ngomong pula ada pesan, dulu kan tidak ada telepon. Jadi ada pesan sampai dengan aku, kalau nak nengok mak kau kata mak nih baliklah. Takut gitu kan. Karena mak kita ngapa sakit atau apa. Akhirnya aku balik ke Payang lagi. Waktu itu tahun 96 proses pendaftaran ke universitas lagi dibuka. Buka. Ya buka lagi. Ada adik sepupu tuh dapat PMDK hukum. Jadi oleh wak aku tuh, kau urus katanya adik kau nih. Bagilah aku ngurusnya. Sambil ngurus PMDK tuh UMTN buka. Lah kalau kuliah aku pikir kan. Walaupun sulit ngomong lah kayak bapak kan, Pak kataku, cuman kalau aku kuliah. Lah kalau kau tidak akan lulus tes katanya. Kamu lah 2 tahun kan? Iya. Kataku kita coba. Itu kesempatan terakhir Bang ya. Kesempatan terakhir. Kebetulan tahun 98 kopi kok harganya aduh. Lagi itu, naik zaman itu dulu seperti situasi hari inilah. Iya. Ada rezeki. Pacak beli Alphard lah ya kira-kira. Itu lagi. Ada rezeki masuk Bang kuliah. Masuklah, tes lah, lolos lah di pertanian. Ya, akhirnya kuliah lah di Bengkulu. Iya. Ya, pertamanya bingung juga sih masalahnya. Yang penting aja jalanilah dulu. Udah Bang lulus langsung jadi konsultan itu. Lulus dari unit 2001 belum masih bingung juga nak kemana. Iya. Itu baru masuk 2001. Iya. Baru masuk ya. Jadi tamat. Bingung, akhirnya ke Jakarta lagi, ke Riau, ke Jambi, cari di mana sih tempat yang kira-kira memungkinkan kita bisa apa namanya tuh berkarya atau Sesuai keilmuannya dari kita. Lah sering juga dicoba sampai misal di perkebunan, terus di kehutanan jadi konsultan. Rasanya ada yang kurang apa lah, ya dah. Ada perasaan. Sementara masih bujang tua kan. Bujang tua gitu. Untung masih bujang kalau lo punya anak kayak gini. Lebih dulu Bang ya. Lebih 68 Bang ya. 33. 33 Bang nikah. Jadi 9 tahun. 9 tahun ya. Tamat baru nikah. Bukan tidak ada yang enggak. Karena terlalu banyak pilihan. Iya. Jangan Jodohnya bisa. belum sampai. Yang mana enggak di. Iya. Masih mending jodoh belum sampai. Memang tidak ada yang enggak. Ini banyak yang enggak gitu nah. Rasanya banyak pilihan tadi kan. Iya. Tak milih. Titik balik abang ketika abang mulai merasakan hasil perjuangan abang dari kecil, abang yang belajar mandiri sampai udah kuliah, lulus kuliah. Itu kapan titik baliknya waktu abang istilahnya lah mulai berduit ya tenang? Tadi dari mulai memutuskan menikah 2010 ya sudahlah aku pikir kerja di konsultan di Kementerian Kehutanan, tapi ngapa ada yang kurang rasanya. Akhirnya ada tes KPU 2013. Ya aku pikir itu abang umur berapa? 37 38.
Jadi aku pikir kalau ikut lah lagi kalau kalau yang ini ngapo sepertinya ada yang kurang. Ya. Akhirnya karena belum kebetulan belum sesuai jalan. karena aku tinggal kan tidak di Kepayang, menikah tinggal di Lebong. Jadi istri aku tuh ibunya orang Lebong, bapaknya orang Talo. Nah, gitu. Karena bapak tuh mertua lanang tuh ngajar di Lebong, ya ketemulah beliau. Berarti sempat tinggal di Lebong. Tinggal di Lebong hampir lebih kurang 3 tahun. 3 tahun. Ikut tes KPU, singkat cerita dengan perjalanan di Kalikunya akhirnya terpilih 2013 Komisioner. komisioner. Dan baliklah aku ke Kepayang, ngontrak di Kepayang. Tidak punya tanah sejengkal kan dia di Kepayang. Komisioner KPU ngontrak. Iya. tapi setelah dilantik Bisa, mulai bisa. ya kan Oh, bisa. berubah itu semenjak abang memutuskan untuk menikah ya. Menikah. Ada perubahan hidup itu. Iya. Karena memutuskan menikah tuh memang sulit ternyata. Iya, Umur iya. 33. Kenapa kemarin itu aku juga putuskan untuk menikah? Yang tidak ditunggu tidak ada yang ditunggu lagi. Oh. Ya kan. Karena apa? Perjalanan hidup udah seperti ini kupikir kan. Ya sudahlah, putuskan menikah dengan apa adanya, dengan segala konsekuensi resikonya udah jalan aja lah. Kalau memang kelak Tuhan ngasih jalannya pasti ada. Iya. Nah, ini ada pesan-pesan menarik dari sini. Menikahlah kalau mau berubah. Iya. Termasuk berubah isi kantongnya. Dengar tak? Itu. Aku masih puncak ini bang. Ini ngomong apa Bang, betul sambil terus ngopi, kata dia. Bang. Sambil ngopi. Lu ngopi Ya, bang. oke. Itu. Wow, luar biasa kopinya. Tapi gelasnya juga bagus. Iya. Ini dapat cat. Cat kami bang. Tapi memang betul. Titik baliknya menikah. Nikah itu. Padahal keberanian untuk memutuskan menikah itu luar biasa, apa, mencukupkan mental gitu, mencukupkan keberanian. Iya. Ya, akhirnya kan segala jalan terbuka pelan-pelan. Ternyata dengan punya tanggung jawab, balik lagi dengan awal tadi masih kecil tadi. Kalau punya tanggung jawab berarti kita punya keinginan, punya harapan dan ingin bekerja keras. Punya Iya, kemauan iya. ya. Jadi kalau ndak berubah menikah. Nah, itu quote kata-kata hari ini ya. Cuman jangan menikah lagi. Ada quote kayak gini, Pak. Bukan, ini bercanda ya. Ada quote kayak gini. Nggak boleh ngurangi, nambah boleh gitu. Ngurangi jangan, nambah boleh. Nah, yang itulah kita tidak berani. Jadi kalau nak berubah, Anto sama Ade menikahlah. Menikahlah. Ya, betul. Kumpulkan beranian. Kumpulkan keberanian. Nah, perjuangan abang salah satu yang menarik ini. Tadi dengar cerita dari Wanda itu kan, waktu abang Saat jadi KPU ya, komisioner. komisioner KPU, ada cerita. Ada kejadian mengerikan. Kalau aku baca berita itu heran ya, pertama Iya, kan. iya, iya. Yang di situ baca berita tuh wah mengerikan itu dalam mobil lagi nyetir, Tiba-tiba. orang pisau itu Hmm. bukan main. Tapi alhamdulillah kalau kata Bang Windra tuh Allah masih sayang sama aku kata Bang Windra. Bukan Bang Windra ini ada ilmu balat. Ya, ini. Aku kan itu Iya, konfirmasi. kalau aku dengar ceritanya tadi sampai kayak gini-gini sampai cuma lupa. Ya, luka-luka dikit kalau udah salah itu. Tapi kan Ah. itu. Apa kata Bang Windra? Alhamdulillah Allah masih sayang sama aku gitu. Sebentar, kita cek. Ya. Di mana nyimpannya ini? Cek kodam. Itu bisa Itu bisa kenapa dulu? diceritakan Bang. Memang di 2014 proses pemilihan legislatif itu udah berjalan baik, Ya. tapi masuk kepada pemilihan bupati proses pencalonan. Jadi di proses pencalonan kita sebagai penyelenggara kan, penyelenggara KPU, tugas kita kan mengikuti apa yang menjadi dasar aturan Ya, ya. PKPU itu PKPU sendiri. ya. Apa yang ada dalam isi PKPU itu yang kita kerjakan. Ya, ya. Kita tidak ngerti yang lain-lain. Tahu kita komitmen dengan apa yang menjadi tugas kita. Di perjalanan dalam beberapa proses pencalonan ternyata ada proses politik yang terjadi, Ya. yang kita pahami. Ya, ya. Ya, ya. Itu antara calon.
antara partai, Ya. bukan dengan kita, Ya, bukan dengan bukan dengan penyelenggara. Ya. Nah, itu ada proses pencalonan yang dua calon itu menggunakan satu partai. Memang kebetulan waktu itu kan partainya PKPI. Ya. Ketua yang pertama itu kan Sutioso yang jadi Ya. kepala BIN dia ya. ya. Jadi dia mundur dari ketua. Terus digantikan oleh Isran Nur, ketuanya. Nah, sekretarisnya satu orang. Oh. Jadi dua ketua, satu sekretaris. Ya. Itu ceritanya. Terus dua-dua orang ini memberikan rekomendasi pada dua orang yang berbeda. Dua orang berbeda. Pada dua calon yang berbeda. Nah, kita KPU itu kan menerima keabsahan sesuai dengan ketentuan PKPU. Ya. Nah, ternyata kan dalam proses pendaftaran salah satu calon yang diusung itu menggunakan rekomendasi Sutioso, tetapi di dalam PKPU ada aturan, aku masih ingat. Aku ingat pasal berapa aku lupa, 28 huruf C seperti itu, bahwa KPU kabupaten itu harus mempedomani apa yang disampaikan oleh partai politik melalui KPU provinsi. Nah, itu bahasanya kan. Ya. Jadi kita harus mempedomani apapun yang diberikan oleh partai politik tertentu yang kepengurusannya itu bisa dilakukan perombakan pergantian pada tingkat provinsi. Dan itu partainya tidak banyak. Yang aku ingat Partai PAN, PKS dan PKPI itu sendiri. Jadi bukan pada tingkat pusat. Jadi provinsi bisa melakukan itu. Makanya salah satu pasangan calon ini dia pandai melihat ruang itu. Makanya kepengurusan di tingkat Kabupaten Kepayang waktu itu diganti oleh provinsi menjadi pengurus yang baru. Secara otomatis itu dikirimkan melalui KPU provinsi ke Kepayang. Lah itulah yang menjadi rujukan kita sesuai dengan ketentuan. Iya kan? Soal mekanisme penggantian, soal kebenaran di institusi partai politik itu bukan wilayah kita kan. Yang penting kita terima apa yang dikirim oleh KPU provinsi. Itulah dasar kita. Dicocokkan. Dan bukan juga KPU yang kemarin menolak, tetapi dibawa sidang ke Bawaslu pun diputuskan di sidang Bawaslu. Juga ditolak. Berarti secara aturan memang salah satunya ditolak. Nah, karena akibat penolakan itu, sangkonya kita bermain-main. Nah, itu. Jadi bermain-main, akhirnya melakukan tindakan melawan hukum. Ya, aku balik dari kantor KPU sekira 4:30 sore di depan kuburan Pasar Ujung namanya, tempat salah satu pahlawan kita di situ, Letnan Kolonel Santoso. Disitulah aku dihadang oleh dua mobil. Satu dari depan, satu dari belakang. Orang 9. Satu sempat masuk ke dalam, langsung aku ditusuk-tusuknya di dalam tuh. Keluar dari siku langsung dibawat pakai pedang, dicincangnya kita habis-habisan. Ya, aku sempat dibantu orang yang ojek, aku naik motor untuk minta bantuan Polres. Di tengah jalan sampai ke pasar aku turun di situ minta bantuan Koramil dan dibantu. Sampai ke situ ya, saat itu sebenarnya aku udah tidak bisa jalan lagi, seluruh tulang nih rasanya lemas. Ya, semangat itu hampir hilang kan. Ya, rasanya kematian itu tidak akan bisa terhindarkan. Udah depan mata. Ya, tapi kan Tuhan berkehendak lain. Akhirnya aku selamat, alhamdulillah ada apa-apa. Dan aku bisa digaspol hari ke. Tapi waktu itu abang bukan sebagai ketua KPU kan, Bang? Bukan, anggota biasa kan? Ya, anggota Cuman divisi. Waktu itu aku kan megang 3 divisi. Sebenarnya bukan aku divisi bukan tenis. divisi abang juga itu. Tapi kok kenapa abang jadi sasaran, Bang? Karena menurut mereka tuh yang keras mengambil keputusan itu aku. Aku
aku bukan keras dalam soal mengambil keputusan, tapi komitmen dalam menjalankan apa yang menjadi tugas kita. Amanah. Iya. Gitu. Dan memang kawan-kawan yang lain tuh ketika ditanya yang empat-empatnya diam aja, gemetar aja di dalam tuh, gemetar kan, gemetar. Kata aku ngapa? Karena waktu itu kan suasananya hangat. Tapi aku meyakini ini kan sebuah proses dan tanggung jawab yang harus kita emban. Ini bentuk daripada komitmen kita. Ya. Kita harus komitmen, apapun resikonya. Karena menurut aku gini, kalaulah terkait dengan tanggung jawab dan komitmen ini tidak kita jalankan, lah cak mana kita bisa melakukan langkah-langkah yang lain, mengemban amanah-amanah yang lain, tidak mungkin. Dulu belum terpikir nak maju jadi bupati Kepahyang. Tapi kita narik napas panjang dulu. Habis ceritanya kak ini. Ngopi lagi. Ngopi lagi dulu. Oke, kita masuk ke ini ya. Pencalonan beliau. Abang dari KPU jadilah ketua DPRD Kepahyang, ya kan? Nah, kita ini kan dulu langsung naik ke soal pencalonan abang di Bupati Kepahyang ya untuk pilkada serentak 2024. Artinya abang sudah punya modal nih, ya nggak kaleng-kaleng. Sekelas ketua DPRD Kepahyang sekarang maju di pemilihan bupati. Bang Indra ini ketua DPC bang namanya? DPD. DPD ya. Ketua DPD Nasdem Kepahyang. Kepahyang. Ya kan? Yang sudah punya 5 kursi. Artinya bisa maju sendiri. Iya. Bukan punya perahu, punya kapal berarti ya. Nah, kalau perahu kan ngumpulin perahu yang lain kan. Nah, untuk jadi kapal kan. Jadi kapal. Nah, ini udah punya kapal untuk bisa kapal berlayar di pemilihan bupati. Abang itu memutuskan untuk jadi bupati, apakah termimpi atau keceplosan atau apa ngejut baik apa masukan gitu. Abang sadar tidak ngapa abang milih jadi bupati gitu kan orang melihat abang itu kan baru 1 periode jadi ketua DPRD kan, jadi anggota dewan kabupaten. Kemudian abang coba berusaha naik kelas dan terpilih. Bahkan partai yang abang pegang pun istilahnya walaupun kalah suara tapi kursi sama gitu kan, dan tetap dapat unsur pimpinan. Kok tiba-tiba setelah abang dapat terpilih menjadi ketua jadi anggota DPRD provinsi, ngambil langkah mau meninggalkan itu kan sayang bang. Artinya belum dilantik abang sudah mundur gitu bang. Oh iya, beliau ini ya terpilih untuk 2024 masuk di provinsi DPRD provinsi. Dapil Kepahyang. Tidak sia-sia lah bang. Mundur sebelum dilantik gitu. Iya. Udah menang perang anggap ya, udah menang perang lagi. Waduh, gaspol nian itu. Gaspol nian itu. Kenapa bang? Sadar nggak abang kalau abang tuh nak jadi bupati itu keceplosan atau apa? Sebenarnya seperti ini. Memang setelah jadi ketua DPR Kepahyang, aku melihat situasi yang ada. Rasanya kok aku diberi tempat oleh masyarakat. Duit tidak ada dan bisa menang, lumayan punya suara banyak waktu itu kan. Artinya ada amanah, ada tanggung jawab, ada kepercayaan. Nah itu kita coba jago, dan aku berharap Kepahyang itu bisa lebih baik lah. Artinya dari titik itu aku pikir setelah ini ya sudahlah aku maju bupati dengan niat yang bulat untuk perubahan Kepahyang. Cuman itu yang ada dalam kepala aku untuk merubah Kepahyang jadi lebih baik dari berbagai sendi-sendi kehidupan. Kemarin oleh DPP Partai Nasdem aku diminta menyelamatkan kursi provinsi. Jadi aku di challenge, selamatkan kursi provinsi, tiket kami kasih. Oke, kata aku. Jadi oke. Oh jadi dari awal itu tantangannya. Udah. Harus dapat provinsi, baru dikasih. Jalan. Istilahnya aku kasih kau perahu. Kan? Asal dapat kursi provinsi. Karena sudah direncanakan sejak sebelum pileg. Karena memang sebelum pencalonan 2024 ini aku sudah menyatakan tidak ingin lagi maju baik di kabupaten maupun provinsi. Aku nak langsung maju bupati.
hari ini atau tidak sama sekali. Jadi kalau memang aku diberi amanah oleh masyarakat untuk merubah kepahyang yang ada dalam pikiran aku lakukan hari ini. Kalau tidak aku mundur teratur. Sudah, berhenti. Bukan Windra orangnya yang diberikan kesempatan oleh masyarakat merubah kepahyang. Ya sudah, kita mundur. Berhenti di dunia politik ini. Karena bagi aku ini bukan soal untung rugi, ya kan? Karena aku bukan jualan. Ini bukan juga soal jabatan, ini juga bukan soal uang. Tapi ini soal niat aku hendak berbuat untuk kepahyang. Tidak ada yang lain. Jadi makanya aku tidak mikir ini ada rugi atau tidak rugi, tidak ada. Aku membayangkan kayak gini Bang, dari cerita Bang di awal tadi, terbayang di visual otak kita ini kan. Dulu ada anak SD, ya kan, tinggal di tengah sawah, nenteng sepatu, lewat becek-becek, ya kan, jadi bupati. Amin. Artinya apa? Satu motivasi bahwa adik-adik yang mungkin belum beruntung sekarang itu kan, bahwa kalian pun bisa jadi bupati, bisa jadi wali kota, minimal bisa jadi ketua DPR dulu lah. Kalau bupati kan belum, nanti kan. Sekarang ya, yang sudah terbukti kan jadi ketua DPR. Jadi impian itu bukan dalam pikiran kalian, Allah yang tentukan. Ya, karena aku yakin ketika memang niat kita baik dan jalan kita pasti akan dibuka. Hati masyarakat akan dibuka. Kita pahami bahwa sekarang misalnya dalam persepsi masyarakat, persepsi pemain, petarung, bahkan orang-orang yang mau maju di kompetisi pilkada politik, dalam kepalanya uang ya. Tapi bagi aku tidak. Masyarakat itu tidak bisa kita beli suaranya. Pada dasarnya tidak bisa. Apalah uang 100.000 atau bahkan 200.000, tidak mungkin kita bisa beli. Tapi sesungguhnya dia memang nak milih kita kasih duit. Lah sama udah kayak kita nak minum dikasih air. Orang itu aja itu. Bukan karena apa namanya tuh dikasih duitnya nak milih kita, tidak. Kita kasih duit untuk milih kita itu memangnya nak milih kita. Kita kasih duit. Duit itu apanya nak rokok hari itu kan. Yang lanang, yang dinonya nak budak misalnya kan. Kan itu. Ya ada istilahnya begini Bang, kos politik yang tadinya misal pas tanggal pencoblosan kan? Aku nih nak jualan di pasar katanya kan. Kamu nyuruh aku milih kamu katanya. Aku makan apa hari ini? Nah itulah kadang yang tapi itu apa? Betul juga sih. Tapi begini, aku sudah mengalami 2 kali pemilihan. Milih DPRD kabupaten dan provinsi. Dan alhamdulillah terpilih seluruhnya. Kalau menurut aku kosnya tidak banyak. Tapi kalau kita melakukan politik praktis cuma pada saat itu saja, waktu itu baik. Tahu-tahu karena kita banyak duit, tahu-tahu kita karena orang kaya, karena kita punya nama, maka kita calon. Di tingkat apapun kita bayar orang dengan duit yang banyak, luar biasa besar, dan belum tentu terpilih. Banyak. Karena proses politik itu menurut aku dari waktu ke waktu tidak pakai berhenti. Kalau kita melakukannya dari waktu ke waktu, maka biayanya sangat kecil. Tapi rasional aja. Cukup kecil sekali sebenarnya. Kopi rokok tadi Bang. Iya. Cukup rokok sebatang, kopi segelas. Jadi barang itu. Boleh lah. Kita mau cai Bang Windra dulu, dak. Boleh ya Bang, mau cai Bang dikit. Bang. Kira-kira habis berapa duit Bang untuk jadi? Provinsi bukan kabupaten lagi. Boleh disebutkan atau menunjukkan baik? Atau di bawah meja ya, boleh sekian gitu. Ada tapi tidak banyak. Ini Bang, benar enggak? Tapi terserah Bang jawab secara gaspol atau belak-belakan atau ini ya. Informasi yang kami dapat nih, orang kalau nak maju bupati sekitaran, kalau untuk Bengkulu nih ya, sekitaran 10 ember 10 sampai 20 ember gitu kan.
ember ya. Ya. Bukan. Kalau wali kota 20 sampai 30 atau 40 ember. Nah, kalau gubernur antara 50 sampai 100 ember. Nah, kalau abang gimana? Berapa ember abang siapkan ini bang? Berapa ember abang ini? Nak nampung hujan nih. Biar tambah optimis bisa Iya. bang ini bang. Jadi seperti ini. Ya, kadang-kadang kan suara-suara seperti itu tuh tidak bisa kita nafikan. Iya. Kita tidak bisa menafikan bahwa proses politik hari ini ini pun disebabkan karena masyarakat kecewa sebenarnya. Yang disuguhkan misalnya 1, 2, 3 orang, 4, 5 orang. Yang mana dipilih semua baik. Lah, ada malah yang ini bang, apa warga itu ngomong apa? 5 tahun sekali ini. Iya. Selama 5 tahun kita dapat apa? Mumpung katanya kan, nyonak maju pada ini ya jadilah dapat misal selembar, dua lembar gitu Kalau kan. satu pasang 200 bang, kali 5 pasang 1000 aja bang. Iya. Nah itu cuman abang nanggapinya tuh. Makanya kalau pertama balik dengan niat kita dulu. Kita niat nak maju bangun daerah kita. Kalau itu sudah bulat, maka yang lain-lain akan mengikuti. Salah satu contoh misalnya, ada orang nak nikahkan anaknya, ya kan itu yang mudah di desa gitu misalnya, kan? Nikahkan anaknya, dia ini miskin misalnya, dia nak nikahkan anaknya, karena dia ini miskin kan. Tapi nikahkan anak ini kan satu kebanggaan kalau misalnya buat acara. Nah pertanyaannya ketika buat acara organ terus manggil orang-orang, aku belum pernah terdengar dari zaman dulu sampai hari ini gara-garanya tidak punya duit makanya nikahkan anaknya tidak jadi, termasuk organ dan ngundang orang tidak jadi. Belum pernah aku dengar. Jadi itulah kan. Nah pertanyaan yang muncul. Berarti ketika melakukan ini tadi, siapa yang nolongnya? Ya kan? Padahal kan tetap aja butuh ayam, butuh namanya beras, butuh bayar organ, dan biduan, kira-kira aja itu. Artinya kan sama beda dengan orang lain. Berarti tetap biaya dibutuhkan. Disinilah pembedanya ketika kita tidak jadi kepala daerah hanya sebatas presise. Karena kita banyak duit, karena kita terkenal, maka yang harus kita lakukan, kita harus jadi orang kaya dulu, baru pacak organ tadi. Ya kan? Paham. Tidak harus jadi orang. Kalau kita tidak orang kaya, kita tidak pacak. Tapi ketika kita punya niat yang bagus, kita dari hati kecil kita dan kita melakukannya dari waktu ke waktu, hari per hari, komunikasi baik itu langsung dan tidak langsung dengan masyarakat itu terjalin, maka dia akan mempermudahkan kita. Kalau ayam kita tadi harusnya kita siapkan 100 ekor, lah ada yang bantu, aku bantu seekor, Lebih malah. Yang kita baca tidak pakai. Lebih pakai. Artinya memungkinkan setiap orang ketika dia melakukan proses-proses politik itu dengan proses, maka tidak berbiaya itu menjadi mungkin. Boleh kita perjelas tuh bang? Maksud abang kan ada yang bantu, ada yang ini. Itu oligarki bukan? Oligarki bukan itu bang. Dalam perspektif yang lain, kalau untuk kita bicara kota-kota besar mungkin, kalau kita bicara misalnya provinsi-provinsi besar, mungkin saja. Tapi kalau sekelas tempat kita, rasanya akan susah juga orang datang. Karena kan tempat kita tidak punya tambang. Jangan-jangan oligarki abang ini petani gitu? Toke kopi kali. Lawan kita main ke pelataran kopi. Kita tidak tahu kan. Karena aku meyakini kita belum juga tahu kadang-kadang siapa yang hadir akan dikirim untuk bantu kita gitu. Betul. Yang paling pastinya kita menyiapkan diri kita dengan syarat-syarat yang menurut kita bisa kita maju sebagai calon. Itu dulu. Kita niat maju, syarat cukup. Dalam prosesnya berjalan.
dan abang sudah membuktikan bahwa kemarin abang jadi ketua DPRD Payang ya kan, terus lolos juga di DPRD provinsi. Betul. Nah sekarang lagi diuji, tempur lagi ya kan. 27 November ya, 27 November 2024. Bang, apa yang abang mau sampaikan sama masyarakat sekalian kesimpulan bang? Yang pertama tentu apresiasi membuat podcast Gaspol. Dan ini salah satu kreativitas ya, terutama untuk Provinsi Bengkulu. Harapan kita ini menjadi salah satu wadah bagi kita bertukar pikiran atau memberi informasi pada masyarakat Provinsi Bengkulu pada umumnya. Terus yang kedua, saya cuma ingin menyampaikan mohon izin, mohon pamit untuk maju sebagai Bupati Kepahyang 2024-2029. Pilihlah orang yang kita yakini untuk bisa membuat perubahan di Kabupaten Kepahyang. Demikian. Singkat, padat, ringkas. Karena beliau ini memang juga ini ya, yang saya lihat cara bicaranya memang warung kopi. Tapi dia padat. ini tukang eksekusi. Padat. Dan ngena langsung, ya kan? Ada yang nak ditanyakan lagi? netizen. Oh netizen. Udah kita tanyakan kalau masuk kalau di situ tadi. Itu tadi, makasih Bang Windra, kami suatu kehormatan. Ternyata harapan dari netizen kami bisa penuhi dengan kehadiran Bang Windra hari ini. Selamat berjuang Bang, sehat terus, sukses juga. Mudah-mudahan doa terbaik seperti doa Bang untuk Kabupaten Kepahyang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol.